Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hayan Al-Firdaus di acara edisi spesial Ramadan tahun 1443 Hijriah. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas apakah pengajar, entah itu guru, dosen atau sejenisnya, serta pelajar, apakah berhak mendapatkan zakat, ya terutama zakat fitrah. Nah, untuk mengetahui hal itu, mari sama-sama kita lihat di beberapa kitab yang akan kita baca di video kali ini. Oke, simak. Pertama, kita membahas pengajar dulu ya. Nah, untuk kasus pengajar yang ada di Indonesia, itu kan ada guru, ada dosen, ada apa itu yang bimbel itu. Nah, itu pokoknya itu biasanya mereka itu menerima gaji atau upah tiap bulan. Kalau yang mengajar di sekolahan ya mendapatkan upah dari sekolahan, kalau yang mengajar di kampus ya mendapatkan upah dari kampus. Begitu juga dengan bimbingan belajar. Biasanya mereka itu mendapatkan upah dari lembaga yang menyelenggarakan bimbingan belajar itu. Kalaupun mereka itu PNS, maka mereka mendapatkan gaji dari pemerintah atau dari negara ya tiap bulannya itu. Nah, apakah mereka yang seperti ini itu masih layak mendapatkan zakat ya, terutama zakat fitrah? Nah, untuk membahas hal itu kita perlu melihat beberapa penjelasan dari kitab ya. Nah, yang pertama ini saya ngambil dari kitab Fathul Qorib dulu yang kecil ya. Di sini untuk definisi sabilillah adalah ini. Wa amma sabilullahi, itu dibaca rafa ya. Fahum al-guzatu ya. Al-guzatu enggak ada tasdidnya. Al-guzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqati bal hum mutatawwi'una bil jihadi. Adapun orang yang berjuang di jalan Allah adalah al-guzatu. Al-guzatu itu orang yang sedang berperang, yang tidak memiliki bagian pasti di dalam negara. Fi diwanil murtaziqati. Al murtaziqati itu kan yang memberikan rezeki ya. Yang dimaksud di sini adalah lembaga negara ya. Mereka itu hanya berjihad karena mutatawwi'una bil jihadi, atas dasar sukarela, karena memang murni tidak ada niatan ingin digaji negara. Nah, itu untuk definisi dari kitab Fathul Qorib. Kemudian kitab Fathul Qorib ini disarahin lagi oleh kitab Hasyi Al-Bajuri ya, bahwa memang di sini untuk di kitab Hasyi Al-Bajuri bahwa yang namanya orang yang berjalan di jalan Allah itu ya mereka yang berperang membela agama Allah dengan senjata itu. Jadi tidak membela agama Allah dengan cara mengajar ya, seperti itu. Itu khusus dalam bab zakat loh ya. Ini kita kasih kasih pembatas, pembatas biar penjelasannya nggak kemana-mana. Ini khusus dalam bab zakat ya. Nah, itu untuk definisi dari sabilullah ya. Kemudian untuk definisi ini itu sekaligus diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadis nomor 1616. Bunyi hadisnya adalah la tahillu as-shadaqatu li ghaniyin illa khamsatin. Jadi zakat ya, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali 5 macam. Ya. Yang pertama yaitu amil zakat, al-amilu 'alaiha. Kemudian yang kedua aurajulun istaraha bimalihi. Kemudian yang ketiga Augarimun ya. Kemudian yang keempat augozin fisabilillahi. Kemudian yang kelima au miskinun tusuddiqa alaihi fa'ahda min haligoniyin. Jadi di sini untuk salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang fisabilillah. Yang mana fisabilillah ini adalah ghazin, orang yang berperang. Ya, seperti itu. Itu untuk dalil yang memperkuat bahwa sabilullah itu memang bukan pengajar, tapi orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian di kitab lain kita lihat di kitab Kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyyu ala Madhabil Imami Asy-Syafi'i.
Ya, silakan kalian buka kitabnya. Untuk covernya seperti ini. Ini di juz 2 halaman 61 ya, halaman 61 sampai 63. Ya, pokok di halaman ini kalian bisa cek. Di sini dijelaskan bahwa yang nomor 7 fi sabilillahi ta'ala wal muradu huna ar-rijalu al-guzatu al-mutatawwi'una bil jihadi difa'an anil islami. Yang dimaksud sabilullah di sini adalah orang-orang yang berperang al-mutatawwi'una itu sukarela bil jihadi difa'an anil islami. Mereka sukarela melaksanakan jihad karena untuk membela agama Islam. Wala ta'widha lahum wala ratiba fimal muslimina. Mereka tidak memiliki kompensasi, takwid itu kompensasi, lahum untuk mereka, wala ratiba, serta mereka itu tidak mendapatkan upah fi malil muslimin yang diambil dari malil muslimin. Malil muslimin kalau definisi sekarang ya kas negara, kalau definisi zaman dulu ya baitul mal ya. Kemudian mereka fayu'ta kullun min haula'i ma yakfihi wa yakfi man tajibu alaihi nafaqatuhu ila ayyaqiya. Sehingga mereka itu diberikan ya, semua ar-rijal tadi itu diberikan ma yakfihi, diberikan harta yang sekiranya bisa mencukupi dia serta mencukupi orang yang berada dalam nafkah dia, yang wajib dia nafkahi, yaitu keluarganya sampai dia itu kembali. Kalau dia masih berperang ya ditunggu sampai dia kembali. Mahmatolat gibatuhu, meskipun dia kembalinya itu menunggu lama. Wa in kana gonian, ya ini. Meskipun dia itu kaya, ya, meskipun dia itu kaya, dia itu tetap bisa menerima zakat. Ya. Kama yu'ta ma yusa'idhu ala jihadi min wasaili naqlin wa hamli amtiatin wa adawati harbin. Sebagaimana dia itu diberikan peralatan-peralatan yang bisa membantunya untuk melaksanakan jihad, termasuk wasail naql, yaitu kendaraan untuk sampai ke medan perang, kemudian untuk yang membawakan peralatan perang serta itu ya. Jadi itu adalah definisi dari sabilillah. Tidak ada yang namanya dosen atau pengajar itu tadi ya. Entah itu guru, dosen atau orang yang melaksanakan bimbingan belajar, itu tidak bisa menerima zakat. Nah, itu untuk pengajar ya. Sekarang untuk pelajar atau siswa, murid, mahasiswa mungkin ya, apakah bisa menerima zakat? Nah, sekarang kita lihat di kitab Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Ini fatwa-fatwa dari ulama Mesir ya. Tapi ini bisa dipakai untuk kita masyarakat Indonesia ya. Nah, di sini diterangkan waqad ittafaqa al-fuqaha'u ala jawazi i'ta'iz zakati li talibil ilmi. Jadi, semua ulama fikih ya, itu sepakat bahwa boleh memberikan zakat pada orang yang mencari ilmu. Ya, hukumnya boleh. Kemudian saraha bidzalika al-Hanafiyyatu wa Syafi'iyyatu wal Hanabilatu. Nah, di sini di antara ulama yang membolehkan ini adalah ulama fikih dari madhab Hanafi, Syafi'i serta Hambali. Nah, gitu. Serta kalau kita lanjutkan di sini faqat naqala al-alamatu Ibnu Abidin an Jami'il Fatawa ma nasahu wa fil mabsutat la yajuzu daf'u zakati ila man yamliku nisaban illa talibil ilmi wal ghazi wa munqati'il haji. Dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin pada bab zakat dijelaskan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang hartanya sudah mencapai 1 nisab. Kecuali 3 golongan, yaitu pelajar, orang yang berperang serta orang yang hajinya terputus. Gitu. Kemudian keterangan tambahannya wa naqala al-Imamu An-Nawawi anil ashabi annahum qalu walau qadara ala kasbin yaliku bihalihi illa annahu mugtasilun illa annahu mustaqilun bi tahsili ba'dil ulumi asy-syar'iyyati bihaitsu law aqbala 'alal kasbi lang qata'a min tahsili halat lahu az-zakatu. Jadi Imam Nawawi mengutip dari pendapat Ashabus Syafi'i bahwa jika ada seorang yang mampu bekerja ya, mampu bekerja sesuai bidangnya ya, namun justru dia itu tidak bekerja
Ya, di usianya dia itu lumrahnya itu orang itu bekerja, namun dia itu belum bekerja, tapi dia itu sibuk dengan menuntut ilmu syariat, sehingga dia tidak bekerja. Dia fokus belajar. Nah, maka dia itu berhak mendapatkan zakat karena hukum menuntut ilmu itu ya fardu kifayah. Nah, kemudian alasannya kenapa kok pelajar ini bisa menerima zakat? Alasannya itu ini. Wa kana min jumlati mastadalla bihi ala imatu ala jawazi talibil ilmi minaz zakati dukhulul infaqi ala talabatil ilmi fi masrafin gitu. Jadi alasannya pelajar berhak mendapatkan zakat karena mereka termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, wadhalika lima akhrajahu al-imamu at-Tirmidzi wa hasanahu min qalihi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang berangkat menuntut ilmu, maka dia adalah sabilillah sampai dia kembali ke kampung halamannya. Jadi kesimpulannya, seorang pelajar itu bisa menerima zakat selama mereka tidak bekerja alias fokus belajar. Kan biasanya kan ada mahasiswa itu kerja sampingan. Nah, mahasiswa yang kerja sampingan ini tidak bisa menerima zakat. Tapi mahasiswa yang full 24 jam itu untuk belajar, ya, belajar ilmu agama, dia bisa menerima zakat seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari pelajar serta pengajar yang bisa menerima zakat atau tidak. Jadi itu tadi yang berasal dari kitab-kitab yang sudah saya baca. Mungkin di kitab lain ada keterangan yang berbeda, cuman saya belum tahu. Ini saya sampaikan yang saya tahu dulu. Jadi ini semoga saja bermanfaat untuk kalian yang masih bertanya-tanya apakah pelajar serta pengajar itu bisa menerima zakat atau tidak. Itu tadi jawaban dari saya sebagaimana saya baca dari kitab-kitab. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.